Nama saya Leticia Yan, adik saya Felicia Yan, adiknya adik saya Sisilia Yan, dan papa saya Johan Yan. Pokoknya semua pakai Yan. Papa saya adalah orang aneh. Beliau memiliki segudang sepatu. Dari semua koleksi, sepatu kuning yang menjadi kesukaannya. Terkadang saya berpikir bahwa papa saya adalah sosok alien dari luar angkasa yang menjelma sebagai manusia. Aneh sekali. Ada aja kelakuan papa yang bikin orang geleng kepala, mulai dari selera Indomie setengah mateng, sampai hobinya yang nyentrik. Tingkahnya itu loh yang bikin saya malu. Kita juga banyak berbeda. Entah apa benar orang itu papa saya. Meskipun begitu, kita tidak tahu isi di balik hati papa. Inilah kisah seorang ayah dengan sepatu kuningnya. Halo, saya Johan Yan. Hidup itu seperti jam. Kita hanya bisa memutarnya satu kali. Dan terkadang ketika kita memutarnya, kita tidak sadar apakah keputusan kita itu baik atau benar. Atau mungkin keputusan yang salah. Tapi yang paling penting kita terus berjalan. Kita terus berjalan. Saya masih ingat, kira-kira sekitar 23 tahun yang lalu, waktu itu saya seorang yang sangat minder. Saya tidak berani berhadapan dengan siapapun. Ketika berjumpa dengan orang, saya selalu menunduk. Karena wajah saya penuh dengan jerawat, penuh dengan bisul. Tetapi hari ini, saya dapat berbicara di depan banyak orang. Kenapa? Karena ada satu keputusan. Saya memutuskan diri saya untuk keluar dari minder saya. Saya memutuskan diri saya untuk mau berbicara. Dan sejak saat itu, saya berani untuk melihat masa depan saya. Law of harvest. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Siapa bilang hidup itu mudah? Hidup itu pasti ada tantangan. Demikian juga ketika kita membuat sebuah perusahaan. Untuk maju pasti ada kendala. Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah perusahaan, kita harus tahu tujuannya. Tujuan saya ada di atas sana. Nah, ketika kita sudah menentukan tujuan, kita pelan-pelan harus naik. Ya, harus naik. Ketika kita naik itu pasti ada ketakutan. Kira-kira bisa berhasil atau tidak? Tapi nggak apa-apa, jalani saja. Jalani saja terus. Jangan selalu lihat ke bawah ya. Karena kalau kamu lihat ke bawah, ketakutan itu akan semakin tinggi. Lihat ke atas. Lihat orang-orang sukses di atas sana. Tanpa sadar, kamu sudah menemukan tujuanmu. Saya percaya kita dapat menemukan tujuan kita kalau kita memiliki excellent value. Excellent value apa yang saya percaya ketika saya membuat total quality? Pertama, trustworthy. Setiap orang harus bisa dipercaya dan kamu pun harus bisa percaya kepada orang itu. Yang kedua, contribution. Setiap orang harus memberikan kontribusi yang terbaik kepada perusahaan. Dan yang ketiga, ya kita harus berpartner. Jangan anggap karyawan kita sebagai bawahan, tapi anggaplah sebagai keluarga. Setelah menemukan tujuan, jangan lupa memberikan. Saya percaya kepada keberuntungan. Terkadang Tuhan memberi kita keberuntungan. Seperti beberapa tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan suatu sosok yang sangat luar biasa dan saya sangat hormati, Bapak Jokowi Widodo. Tapi saya maju bukan karena perjumpaan itu. Saya maju karena usaha saya, kerja keras saya. Saya masih ingat tahun 2018 ada satu inovasi yang luar biasa yang terjadi. Saya mendapat kepercayaan dari sahabat saya, Bapak Bernardus Ismawan, dari Tata Mulia, untuk memotivasi karyawan-karyawan Tata Mulia membangun GWK. GWK kami bangun pelan-pelan dengan semangat yang luar biasa. Tukang yang seharusnya ribuan tukang, akhirnya dapat kami pangkas hanya dengan 300 dan lebih cepat. Yang awalnya 4 tahun, mereka hanya mencapai 21,5%. Dalam 8 bulan, GWK terselesaikan. Itu karena inovasi. Pemanfaatan teknologi IPOP, Intelligence Programmable of People, telah merubah perusahaan kami. Bukan sekedar memotivasi, tetapi bagaimana memprogram otak kita. Otak encer sama otak goblok beda tentunya.
Salah satu keutamaan ketika kita membangun bisnis keluarga adalah penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itulah yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Terkadang kita tidak perlu menjalani jalan yang terjal karena nasihat dari orang tua. Saya masih ingat, orang pertama yang saya temui ketika membangun Total Quality Indonesia adalah papa saya. Saya mengatakan bahwa saya akan membangun perusahaan ini, dan dia 1000 kata, tidak banyak berbicara, tetapi dia hanya menulis sebuah lembar kertas tulisan Mandarin, dan tulisan itu berbunyi Puyou Pa Puyou Hui. Lalu beliau berpesan, ketika kamu menghadapi masalah, baca kembali tulisan ini. Pada waktu itulah saya baru sadar, ya sekitar tahun 2016-an perusahaan kami menghadapi masalah. Saya menangis di satu kamar dan saya membuka kembali tulisan itu. Puyou Pa Puyou Hui, yang artinya jangan takut dan jangan menyesal. Saya merenungkan apa maksud papa saya. Papa saya mengingatkan kembali, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, dan ketika kamu sudah memulai, jangan pernah menyesal. Setiap keluarga itu pasti ada tantangan. Belum tentu anggota keluarga bisa memahami pekerjaan kita, usaha kita. Tapi di tempat ini, keluarga kami selalu berkomunikasi untuk saling memahami. Rumah saya, rumah kami dekat dengan masjid. 1 hari 5 kali kami selalu diingatkan untuk berdoa. Oke, komunikasi dan doa adalah kunci keluarga untuk memahami dan memberkati pekerjaan kita. Bener tos ya? Ada satu lagi rahasia. Rahasia yang sangat rahasia kenapa saya selalu kuat dan selalu bertahan ketika ada masalah. Rahasia itu adalah sepatu kuning saya. Punya kuning dan ada Hello Kitty-nya. Untuk menjadi orang sukses, jangan takut untuk berbeda dengan yang lain. Jangan takut untuk menjadi superior. Dan jangan takut untuk inovasi. Sepatu kuning ini selalu menginspirasi saya. Ketika saya susah, saya jatuh, saya pakai sepatu dan saya ingat bahwa hidup ini harus luar biasa. Sekarang saya jadi mengerti. Papa saya bukan alien. Papa saya adalah superhero bersepatu kuning. Aneh kan?